Halo teman-teman, saya Farhanati Putra Pradana dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 12. Di sini saya akan membawakan beberapa materi, yaitu peristiwa 7 September 1944. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia karena Jepang sudah mulai terdesak dengan kalahnya Jepang di Perang Asia Pasifik, dengan harapan Jepang mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ketika masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama dilakukan di Gedung Cuosangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, sekarang Gedung Pancasila. Hari pertama pada 29 Mei 1945 membahas rumusan dasar negara Indonesia. Usulan tokoh 29 Mei sampai 1 Juni. Ada 3 tokoh yang memberikan pendapat terkait usulan dasar negara, yaitu Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, Ir Soekarno. Berikut usulan dasar negara yang terdiri dari 5 sila dari tokoh tersebut. A. Usulan dasar dari Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Usulan dasar negara Mr. Supomo pada 31 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. C. Usulan dasar negara Ir Soekarno pada 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan, unitarisme dan federalisme. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Sebanyak 19 orang dibentuk sebagai panitia kecil yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno Djokrosoejoso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. Dari kerja panitia tersebut memakai pemungutan suara untuk menentukan wilayah Indonesia. Sidang kedua BPUPKI juga membentuk panitia kecil sebanyak 7 orang pada 11 Juli 1945. Panitia kecil ini terdiri dari Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sokiman. Panitia kecil ini bertugas untuk merancang UUD 1945 ketika sidang pembahasan pada 13 Juli 1945. Sementara pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan perancang UUD.
Struktur anggota BPUPKI. 1. Ketua, yaitu TRK RT Rajiman Iyo Diningrat. Kedua, Ketua Muda, yaitu Ici Bangase. Ketiga, Sekretaris, yaitu RP Surono. Keempat, yaitu anggota ada 60 orang Indonesia yang merupakan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Anggota BPUPKI sebagai berikut. Dan anggota tambahan. Golongan dalam BPUPKI ada golongan nasionalis, golongan Islam, kelompok birokrat, wakil kerajaan, kelompok panggraja, golongan bersenjata, dan kelompok non-bumi putra. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tujuan PPKI melanjutkan pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI. PPKI awalnya memiliki 21 anggota. Namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi. Berikut anggota PPKI. Sidang PPKI 18 Agustus 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembentukan Komite Nasional. 3. Memilih IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 19 Agustus 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. 3. Menetapkan 12 departemen serta menterinya yang menggelapai departemen dan 4 menteri agama. 22 Agustus 1. Pembentukan Komite Nasional Pusat. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR atau Tentara Nasional Indonesia TNI. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencoretan 7 kata. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Muhammad Hatta dan beberapa tokoh Islam lainnya sepakat untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alasannya kalimat itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di depan Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Soekarno dipilih karena dikhawatirkan jika dilakukan di lapangan Ikada akan terjadi bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Peristiwa 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 membuat sebuah keputusan penting terkait negara Indonesia. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Sakai atau BPUPKI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih IR Soekarno dan Kedua, memilih IR Soekarno
Ir Soekarno sebagai presiden dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamis atas usul dari Otto Iskandar Dinata. Ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk. Pembukaan dan batang tubuh. Pokok pikiran pertama, persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berlandaskan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti luhur, ketakwaan kepada Tuhan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Hasil BPUPKI yang ada sampai saat ini yaitu Pancasila sila ke-1 sampai 5. Hasil PPKI yang ada sampai saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terima kasih. Sekian dari saya, jika ada salah kata maupun ucap mohon maaf. Saya Farhan Ade Putra Pradana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.